Halo. Jadi kami dari kelompok 1, saya sendiri Novi Fitri Lestari 2022-861. Saya Vira Ramawati dengan NIM 2022-851. Saya Faris Kartianta Nur dengan NIM 2022-865. Saya Lia Fasius Kente dengan NIM 2022-80103. Jadi kami lagi di Vesta Floris. Jadi kami ingin melakukan wawancara terkait mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang ini kita masuk dulu yuk untuk ngobrol-ngobrol sama ownernya. Halo Kak, kita di sini dari Trisakti School of Management. Kami izin untuk melakukan wawancarain kakak gitu. Kira-kira boleh nggak ya? Boleh banget. Oke, makasih banget Kak. Ya. Di sini bersama saya dengan Kak Anggi. dan saya sendiri Faris. Oke, yang pertama boleh diceritain kasih Kak awal buahnya Veristalking itu di kenapa ada Veristalking? Aku waktu itu lagi zaman kuliah, terus suka sama bunga gitu. Jadi main-main ke pasar bunga terbesar gitu lah di Asia Tenggara. Itu di Rawabelong, lebih tepatnya. Karena di sana banyak bunga-bunga impor, bunga-bunga lokal semua ada di sana. Main terus suka, terus melihat prospeknya tuh tinggi gitu. Makanya aku beli bunga asli. Sama. Terus selain bunga kan nih bisa jadiin banyak produk kan Kak? Benar. Nah, kira-kira produknya tuh ada apa aja sih? Biasanya itu custom sih dari customer sendiri, dan itu tuh bakal beda-beda setiap harinya. Kadang ada aja kan kalau umumnya sih paling rokok gitu kan, snack kayak yang tadinya aku nggak jual snack jadi jual karena permintaan customer. Terus apalagi ya, kayak kemarin nih baru ada juga yang mesen bucket jepitan. Oh, ada. Jadi apa aja tuh sekarang semua dijadiin bucket gitu. Terus kayak misalnya ada orang yang mau ngasih gift iPhone gitu ke pacarnya, terus nanti minta dipakai bunga, jadi kayak iPhone-nya bisa nggak Pak dimasukin ke bunga. Kita ngikutin permintaan customer sih. Nggak harus bunga ya, Enggak. bisa uang Bisa semua bisa. Oke. Terus Veristalk ini dia promosinya tuh apa aja sih? Apanya? Promosinya lewat apa aja? Untuk promosi aku lewat sponsor Instagram, Facebook, terus apa tuh namanya Instagram endorse. Ada Endorse paling beberapa bulan sekali. Terus apa lagi paid promote gitu-gitu sih. Sama itu sih paling tinggi di Instagram sama Shopee. Biasanya insight-nya tuh paling banyak di Instagram atau TikTok atau media lain? Instagram sih. Kalau TikTok mungkin lebih ke iklan ya, pemasaran, karena aku bunga asli. Aku sempat jual di TikTok. Di TikTok itu kan dia nggak bisa ya pengiriman via Gojek atau Grab. Jadi aku mutusin kalau sampai di TikTok itu hanya untuk iklan. Bener-bener untuk ya udah nih orang lihat tapi pesannya lewat Instagram. Itu utamanya Instagram. Betul. WhatsApp kan pasti cuma kontak aja ya medianya ya. Jadi orang itu cuma ada ke WhatsApp langsung. Menurut kakak, pandangan gimana sih kalau misalnya ada toko bunga langsung? Toko mulai di dekat sini. Iya. Berarti kan itu maksudnya ada saingan baru gitu ya. Kita fokus untuk ningkatin produk kita aja sih, kualitas gitu. Apalagi zaman sekarang kan orang tuh beli karena toko mulai itu lebih lama dari yang ini, pasti dia bikinnya lebih bagus biasanya sih gitu ya. Jadi kayak udah sih terus banyak rezeki masing-masing gitu. Balik rezeki ya? Iya, tapi Demis benar, Iya. tapi tetap ningkatin kualitas produk kita. Bisa nggak sih jelasin gitu kayak mulai dari orderan sampai masuk bunganya itu dikirim ke pelanggan tuh dari awal itu gimana? Oh bisa, itu kalau seandainya tadi dari pemesanan atau dari orang pesan nih? Iya, dari Oke, jadi orang order ini mau online atau offline? mungkin bisa offline online. Oke, kalau untuk online-nya dulu ya. Online-nya dulu tuh orang kan ngecek kita kan, kayak kan mau pesen ini, kita kirim katalog lengkapnya, terus dia order, dia ngasih alamat buat kita cekin ongkir, langsung kita kasih format order. Itu di format order udah masuk ke harga bucket, terus sama harga ongkir. Jadi mereka tuh tinggal terima jadi aja. Nah nanti ada kurir sendiri, jadi selesai bunga dibuat langsung dibawa gitu. Biasanya kan mereka request tanggal ya, ada yang mau langsung hari H, ada yang mau
masih minggu depan atau masih bulan depan itu, jadi kayak ya udah kita kirim sesuai request aja, dan itu nyampainya kurir nganter sampai lokasi paling foto terus kita kasih ke penerimanya gitu sih untuk album sendiri. Kalau untuk offline juga biasanya orang datang pesan terus dia nunggu, kan harus nunggu ya kalau offline. Kalau yang bunga asli karena kan kita fresh, kalau yang untuk artifisial sendiri itu bisa langsung ambil. Kalau yang artifisial terus kalau asli mereka nunggu 30 menitan. Setelah nunggu pembayaran bisa melalui kredit, debit, cashnya bisa, baru langsung dibawa. Kalau untuk offline sendiri tuh kayak misalkan kita bisa langsung juga nggak sih untuk kurirnya yang pernah kita? Oh bisa, biasanya orang datang doang nih, nggak mau nunggu kan banyak ya. Kalau nggak mau nunggu itu bisa langsung kan nanti kirim alamat, kasih ordernya, udah nanti diantar sesuai jam yang dia mau nunggu. Bisa. Di sini ada berapa karyawan sih? Terus mereka tuh punya kan masing-masing atau fleksibel? Ada 5 karyawan, itu fleksibel sih, itu pasti namanya koloninya kayak, tapi tugas utamanya ya kerjanya sendiri. Admin dan fokus. Sama konten kreatif. Biasanya kan di sebuah organisasi gitu kan ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Di sini tuh ngambil keputusannya itu berdasarkan diskusi atau emang ngikutin owner gitu? Lebih ke misalnya enggak sih, tapi lebih ke customer malah. Jadi kayak gini, kayak dulu udah jadi itu kan kita kirim ke customer belum oke, minta tambah apa itu kan berarti diskusinya sama customer dulu, jadi langsung ke pembesaran. Jadi nggak perlu ke owner itu mau nanya aku dulu, terus kayak langsung ke shipment ke customer-nya, mereka oke atau enggak, mereka kurang apa gimana gitu tambahnya. Apakah dari usaha First Step Floris ini udah punya izin usaha dan dokumen secara legal? Iya, sudah ada. Kita punya surat SIO, surat izin usaha. Terus bagaimana sih Kak proses perizinan buat toko ini? Perizinannya melalui kecamatan kelurahan ya, aku lupa banget, saya udah lama. Pokoknya ini ke kelurahan gitu, terus minta aja kayak apa saya mau bikin usaha nih, ada usaha gini, kita tolong buatkan surat ya gitu. Udah sih prosesnya itu aja, terus langsung dibuatkan surat beberapa hari ke depan. Pengelolaan keuangan di First Step Floris itu gimana Kak? Ada sistemnya atau ada aplikasi khusus buat ngatur keuangan? Enggak, untuk aplikasi khusus enggak, cuma ada Excel aja. Jadi semua keuangan udah terbagi. Iya, betul. Cara nentuin harga buat produk itu gimana Kak? Barangnya kan pasti beda-beda. Betul, harga kan beda-beda ya. Jadi kita nentuinnya berdasarkan jenis bunga, terus berdasarkan tingkat kerumitannya. Karena kan di sini kita jualnya itu sebenarnya lebih ke jasa ya. Jadi kayak harga bunganya berapa sekian, jasanya pun kita hitung sekian. Jadi semua tergantung ke bunganya mahal atau enggak gitu, sama jasanya sih yang tergantung rumit atau enggaknya. Semakin rumit harganya semakin tinggi. Untuk dari Staff Floris sendiri pernah nggak sih ngelakuin analisis dampak lingkungan sebelum mulai usaha? Kalau untuk seandainya analisis dampak lingkungan sendiri itu awal-awal kita paling nyari tahu aja sih untuk limbahnya tuh pembuangannya bakal kemana gitu. Terus setelah tahu ada orang yang bakal ngambil limbah setiap hari, itu kita jadi kayak oh ya udah aman berarti gitu. Karena kan ini namanya limbah, setiap hari kan ada limbah yang kalau punya usaha ada limbah yang kita buang banyak banget itu, tapi setiap hari tuh uang sampahnya ada datang sih. Terus untuk kondisi ekonomi yang sekarang ini pengaruhnya besar nggak sih ke penjualan atau ke operasional sih kayak Staff? Maksudnya sekarang yang lagi krisis ekonomi ya. Apa ya biasanya kalau krisis ekonomi itu kemarin lagi tahun ini kan katanya dibilangnya ekonomi lagi turun ya. Iya, ini kita kayaknya enggak sih ya, karena mungkin karena targetnya tuh ke orang-orang yang tetap, maksudnya walaupun turun juga mereka ada gitu. Buat target tuh soalnya udah kayak gitu. Sampai kayak profit pun itu enggak ngaruh. Karena demand dari siswa itu targetnya ke atas dia pernah atas.
sih yang kakak strategi apa sih yang dipakai untuk bersaing sama toko bunga lainnya biar tetap relevan? Paling kita ningkatin konten gitu ya, sama ini sih barang yang aku bilang tadi kualitasnya makin bagus, naikin kualitas aja selalu kayak gitu. Jadi kita nggak turun atau nggak takut buat saing, karena maksudnya kita menjaga kualitas gitu, malah kita ningkatin itu bukan di situ aja. Jadi intinya konsisten aja untuk Betul, konten. iya. Konten. Strateginya naikin kualitas. Oke. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena udah mau repot-repot buat bantuin kita untuk wawancara dalam studi kelayakan bisnis tugas mata kuliah kami, Kak. Dan untuk teman-teman yang kiranya butuh buket bunga segala macam, itu bisa banget untuk mampir ke Fairy Staff gitu. Nanti kita taruh IG sama nomor WhatsApp-nya di bawah sini. Makasih semuanya.